Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya sehat selalu ya. Dan Bu Okti ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik kelas 8. Semoga di kelas 8 ini kalian lebih semangat belajar lagi dan tetap semangat meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Baiklah, untuk matematika pertemuan pertama Bu Okti nanti akan memperkenalkan kalian dengan yang namanya pola bilangan. Nah, sebelum Bu Okti masuk ke pola bilangan, Bu Okti akan menyampaikan dulu daftar materi selama 1 semester. Yang pertama yaitu ada pola bilangan, yang kedua ada koordinat kartesius, ada relasi dan fungsi, yang keempat persamaan garis lurus, dan yang kelima sistem persamaan linear dua variabel. Ini materi pola bilangan, kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran pada pola bilangan 1, siswa dapat menemukan konsep dan pola barisan melalui pemecahan masalah. 2, siswa dapat berkolaborasi memecahkan masalah aktual dengan pola interaksi. 3, siswa dapat berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir kritis kreatif dalam menyelidiki dan mengaplikasikan konsep dan pola barisan dalam memecahkan masalah otentik. KKM untuk kelas 8 pelajaran matematika yaitu 74, di mana penilaian pada sistem pembelajaran secara daring diambil dari 1. Google Form, 2. buku tulis, 3. bisa dari like, share, dan subscribe serta mengisi komentar pada kolom komentar jika berupa YouTube. Nah, di sini kita sudah masuk tentang pola bilangan. Apa sih yang dinamakan pola bilangan? Ini Bu Okti punya beberapa angka. Di sini ada angka 1, ada angka 2, ada angka 4, ada angka 7, dan ada angka 11. Di mana masing-masing angka ini mempunyai pola. Dari 1 ke 2 itu mempunyai pola 1, dari 2 ke 4 itu tambah 2, dari 4 ke 7 tambah 3, dari 7 ke 11 tambah 4, sehingga nanti untuk seterusnya berarti 11 ke selanjutnya tambah 5 dan seterusnya gitu ya. Sehingga yang dinamakan pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang jika dijajarkan akan membentuk suatu pola atau aturan rumus tertentu. Macam-macam pola bilangan. Pola bilangan tidak selalu berupa angka ya, tetapi juga dapat berupa kumpulan noktah atau titik. Di sini Bokti sebutkan misalkan 3 aja. Ada pola persegi panjang, ada pola segitiga, pola persegi. Kita dapat menghitung titik atau noktah dengan melihat pola bilangan atau bilangan sebelumnya ya. Jadi di sini ada contoh, ada noktah 1, 2, 3 dari sisi kiri ke kanan, 1, 2, 3 dari atas ke bawah, sehingga 3 kali 3 sama dengan berapa? 9. Kemudian yang kedua ada 1, 2, 3, 4 dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4 dari atas ke bawah, sehingga jumlah noktahnya ada berapa? 4 dikali 4 ada 16. Yang ketiga dari sisi kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, dari atas ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, sehingga jumlah seluruh nokta ada 25. Jadi 5 dikali 5. Kemudian untuk seterusnya, sudah tahu apa belum? Kira-kira jawabannya berapa ya? Pinter. Di sini kita lihat 3, 4, 5. Berarti di sini 6 kali 6 sama dengan berapa? 36. Hebat kalian. Nah, sehingga di sini pola bilangan di atas merupakan pola bilangan persegi, di mana rumus persegi yaitu sisi kali sisi. Ya, rumus luas persegi. S kali S. Di sini
Ada beberapa pola bilangan. Yang pertama 1, 5, 9, dan 13. 1 ke 5 tambah 4, 5 ke 9 tambah 4, 9 ke 13 tambah 4. Kemudian selanjutnya angka berapa kira-kira? Ya, betul sekali. Selanjutnya berarti harus ditambah 4, jadi angka 17. Selanjutnya lagi angka berapa? Ya, betul lagi. Angka 21. Hebat-hebat kalian ini ya. Yang nomor 2 sekarang. Ada 2, 3, 5, 6, dan 8. Ini polanya loncat 1 ya, dengan beda 3. Ada 2, 3, 5, 6, dan 8. Di mana 2 ditambah 3 sama dengan berapa ini? 5. Kemudian 3 ditambah 6 sama dengan berapa? 8. Kemudian setelahnya 8 berapa? 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian lagi 8 ditambah 3 sama dengan berapa? Ya, betul lagi 11. Pinter. Sekarang yang nomor 3. 1, 2, 4, 8. Di sini ternyata bukan ditambah ya, tetapi dikali. 1 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. Berarti di sini setelah 8 kali 2 hasilnya berapa? 16. Setelahnya 16 angka berapa lagi? Ayo. 16 kali 2 berapa? 32. Pinter-pinter semuanya pokoknya ya. Nah, yang nomor 1 ini, pola yang nomor 1 itu termasuk bilangan berpola yang ditambah berapa? 4. Kemudian yang kedua, bilangan berpola loncat 1 bilangan dengan beda 3. Kemudian yang ketiga, bilangan berpola rasio 2. Sifat pola bilangan. 1. Pola bilangan naik, yaitu pola bilangan yang nilainya semakin besar. Contoh 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bisa ya? Setelah 8 angka berapa coba kira-kira? Pinter, angka 10. Sekarang yang nomor 2. Pola bilangan turun, yaitu pola bilangan yang nilainya semakin kecil. Contoh 32, 16, 8, 4, 2, 1, dan seterusnya. Di sini Bu Okti ada contoh lagi. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, X, Y, 12, Z, 14, dan 15. Yang ditanyakan berapakah jumlah X, Y, Z? Kita lihat angkanya berurutan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X-nya berapa? 10. Y-nya 11, 12. Z-nya berapa? 13. Nah, ya berarti ini X, Y, Z. 10 tambah 11 tambah 3. Hasilnya berapa? 34. Mudah ya? Sekarang suku. Ternyata di matematika juga ada suku loh. Nah, suku pada matematika ini adalah bilangan yang terdapat pada barisan bilangan atau bilangan pada urutan tertentu. Suku dilambangkan dengan huruf U besar. Di sini ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Angka 1 ini adalah suku ke-1. Angka 3 ini adalah suku ke-2. Angka 5 ini adalah suku ke-3. Angka 7 adalah suku ke-4. Angka 9 adalah suku ke-5.
Nih ya. Jadi bisa dilambangkan U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, U4 sama dengan 7, dan U5 sama dengan 9. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah kelompok bilangan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Contoh barisan aritmatika: 1, 5, 9, 13. Unsur-unsur aritmatika: A. Bilangan di urutan pertama. B. Beda atau selisih dari dua bilangan yang berurutan. Kemudian UN sama dengan suku atau bilangan pada urutan ke N. Misalkan di sini ada angka 1, ada angka 5, 9, 13. A-nya berapa? A-nya adalah angka 1. Beda atau selisih? Berarti selisihnya ini ya antara 1 dan 5 atau 5 ke 9, 9 ke 13. Bisa kita artikan juga 5 kurangi 1 atau 9 kurangi 5 atau 13 kurangi 9. Berarti bedanya berapa? Bedanya 4. Ya. Kalau suku ke N berarti UN adalah suku ke N ya. Ciri dari barisan aritmatika adalah 1. Memiliki beda yang tetap. Contoh tadi ya, 1, 5, 9, 13. 2. Beda, selisih berupa penjumlahan ataupun pengurangan. Misalkan penjumlahan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu kan semakin naik ya kalau penjumlahan. Nah, ini selisihnya berapa berarti? Ini selisihnya 2. Kalau pengurangan berarti dikurangi ya. Ini ada 33, 30, kemudian ada 27, ada 24, ada 21, dan seterusnya. Nih, selisihnya berarti selisihnya adalah dikurangi 3 atau negatif 3 ya. Barisan aritmatika 1,5913 suku ke N pada barisan aritmatika dapat ditulis dengan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kali B. Maka suku kelima dari barisan aritmatika di atas adalah nih, UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 kurung tutup titik B. U5 sama dengan, ini A-nya 1 ya. Nih. Kemudian N-nya 5 karena yang kita minta adalah suku kelima, negatif 1 kali 4 karena bedanya berapa ini? Bedanya 4. U5 sama dengan 1 tambah 5 kurangi 1, 4, kemudian dikali 4. Sehingga U5 sama dengan 1 tambah 16 berapa? 17 ya. Oke, next lagi. Menentukan suku ke N yang sudah diketahui rumusnya. Ini menentukan suku ke N ya, yang rumusnya sudah ditentukan dari soal. Contoh soal 1, tentukan suku ke 12 dari UN sama dengan N pangkat 2 plus 3. Jawab. Rumus UN sama dengan N pangkat 2 plus 3. Karena ini suku ke-12, berarti ini N-nya harus diganti angka berapa? Harus diganti angka 12 sama dengan N-nya diganti angka 12 pangkat 2 plus 3. U12 sama dengan 144 tambah 3. Sehingga U12 sama dengan 147. Contoh soal lagi.
Jumlah bangku di barisan pertama gedung bioskop adalah 8. Pada barisan selanjutnya selalu bertambah 4 bangku. Tentukan jumlah bangku pada baris kelima. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya 8. Bedanya berapa? 4 karena selalu bertambah 4. Ini rumusnya. Nanti ini kalian bisa tulis di buku tulis ya, seperti contoh soal yang ada di slide ke-16 ya. Ini kalian nanti tinggal memasukkan rumusnya. Angkanya, maaf. Kemudian, kalau tadi barisan, sekarang kita masuk deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari barisan bilangan atau jumlah dari seluruh suku yang ada. Deret bilangan dilambangkan dengan huruf S. Contoh 1,3,5,7,9. Maka S5 sama dengan S5 itu berarti total jumlah seluruh suku ya. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Sehingga S5 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Sehingga jumlah seluruhnya ada 25. S5 sama dengan 25 ya. Di sini ada contoh soal yang nantinya bisa dikerjakan lagi. Jumlah baris tempat duduk di gedung bioskop 8 baris. Bangku di barisan pertama gedung bioskop adalah 8. Pada barisan selanjutnya selalu bertambah 5 bangku. Tentukan jumlah bangku di gedung tersebut. Jawab rumus SN. Nanti kalian tinggal memasukkan angkanya saja ya. A-nya sudah diketahui berapa? 2. Bedanya berapa? Bedanya 5 ya. Nih tinggal di Oke. Contoh soal lagi. Hitunglah deret aritmatika dari 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah titik-titik tambah sampai 298. Pertanyaannya, hitunglah deret aritmatika tadi ya. Jawab 1. Apakah kamu tahu total suku dari barisan bilangan di atas? Total sukunya itu ada berapa? Dari angka 1, 4, 7 sampai 298 itu total sukunya ada berapa? Nanti kita jawab ya. Ini pertanyaannya ya. Suku keberapa 298 itu? Nah, kita jawab dulu yang nomor 2 ya. UN sama dengan 298 ya. Tadi rumus barisannya bagaimana? A plus dalam kurung N min 1 kurung tutup B sama dengan 298. Ini 298 itu adalah UN-nya ya. Kemudian kita masukkan A-nya berapa? Di sini A-nya 1 ya. Kemudian N-nya belum kita ketahui, negatif 1 dikali berapa? Dikali 3 karena di sini bedanya 3. 1 ke 4 bedanya 3, 4 ke 7 juga bedanya 3, 7 ke 10 bedanya
3. Maka di sini kita tulis 3 sama dengan 290 berapa? 8. Ya, kita kalikan. Ini 1 turun 1. Kemudian 3 kali N sama dengan 3N. Negatif 1 kali 3 sama dengan negatif 3. Sama dengan 298. Sehingga 3N ini dikurangi 2. Kenapa bisa dikurangi 2? Karena ini ada 1 dikurangi 3. Jadinya berapa? Negatif 2 sama dengan 298. 3N sama dengan negatif 2-nya pindah ruas. Jadinya apa? Plus 298 plus 2. 3N sama dengan 300. N sama dengan 300 dibagi 3. N sama dengan 100. Berarti banyak sukunya ada berapa? Ada 100 ya. Sehingga suku keberapa 298 itu? Ternyata angka 298 itu adalah suku ke 100 ya. Ini untuk soal lanjutannya. Ternyata jumlah suku di atas yang ini tadi ya, ada berapa? 100. Maka deret bilangannya adalah SN sama dengan N per 2 kurung buka 2A plus kurung buka lagi N minus 1 kurung tutup kali B. B-nya beda, kurung tutup lagi. Nah, karena di sini sukunya berapa? 100 ya tadi ya. Ada 100 berarti S100. Jadi total semua suku sampai 100 sama dengan 100 bagi 2 atau per 2 kurung buka 2 kali 1 tambah kurung buka lagi 100 kurangi 1 kurung tutup kali 3 karena bedanya 3. Ini N-nya 100, ini negatif 1. Ya. S100 sama dengan 50, dapatnya dari 100 bagi 2. Ini 2 kali 1, 2. Kemudian yang ada di dalam kurung 100 dikurangi 1, hasilnya 99. Ini dikali 3. Ya. S100 sama dengan 50 kurung buka 2 tambah 99 kali 3 hasilnya 297. Nih. Nah, sehingga S100 sama dengan 50 kurung buka 299 kurung tutup sama dengan 14.950. Jadi total jumlah semua suku ya, total jumlah semua suku dari suku pertama sampai suku ke 100 ada 14.950 ya. Nah, sekarang ini tugas mandiri. Bukti ingin kalian mempersiapkan tugas mandiri ini dengan sebaik mungkin. Yang pertama, tolong sediakan kertas kalender nih ya. Kita pakai baliknya saja yang berwarna putih. Kemudian, kedua, biji jagung atau butiran kacang tanah yang sudah dikupas minimal 75 butir. Kemudian, lem atau double tape untuk menempelkan biji jagung atau kacang tanah di atas kertas. D. Alat tulis atau buku berupa buku, pulpen, dan lain-lain. Yang kedua, ini soalnya diberikan sebuah
Soal pola bilangan. Pada sebuah pola bilangan membentuk pola sebagai berikut. 4, 6, 8 hingga suku ke 7. Langkah-langkah. Tempelah biji kacang tanah atau jagung tersebut di atas kertas kalender sesuai dengan pola yang sudah ditentukan dengan menggunakan lem atau double tip. 2. Kemudian, tulislah banyaknya masing-masing biji kacang atau jagung di bawah biji yang kamu tempel pada setiap sukunya. Kemudian, hitunglah seluruh jumlah biji kacang atau jagung dari suku pertama hingga suku ke-7. Kemudian yang ketujuh, buktikan dengan rumus. A. Bahwa angka yang dihasilkan sama dengan banyaknya biji kacang atau jagung yang ditempel pada setiap suku. B. Bahwa angka yang dihasilkan sama dengan banyaknya biji kacang atau jagung yang ditempel pada kertas kalender. Kemudian nomor 8, jika sudah selesai, kirim tugas yang kalian kerjakan pada guru mapel melalui WA ya. Nah, ini bentuknya. Ya, ini bentuk contoh laporannya. Nih, contoh bentuk tugas mandiri. Ada harus kalian sertakan nama, nomor, kelas. Ini laporan konsep pola bilangan. Ini suku pertama U1 ada 4, berarti yang harus kalian tempel ini ada 4 biji kacang atau jagung ya. Kemudian suku kedua ini ada 6, berarti harus kalian tempel 6. Yang suku ketiga ada 8, berarti yang kalian tempel harus 8 biji kacang atau jagung dan seterusnya ya. Kemudian kalian jumlahkan ya, berapa banyak sih biji kacang yang kalian perlukan untuk menempel yang sesuai dengan pola bilangan yang sudah ada ya. Ini nanti kalian baca, cermati. Kemudian kalau sudah selesai semua, kalian harus membuktikannya dengan rumus yang sudah ada ya. Kalian tadi sudah tahu bagaimana itu rumus barisan aritmatika, bagaimana itu rumus deret aritmatika. Gitu ya. Baik, kalau sudah, selamat mengerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan hubungi masing-masing guru mapel. Terima kasih sudah mendengarkan pelajaran di pertemuan pertama kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu jaga jarak. Jangan lupa makan yang bergizi. Ibadah juga jangan lupa, sholat jangan sampai ditinggalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.